Pada akhir abad ke-15, dunia memasuki era baru penjajahan samudra. Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda berlomba mencari jalur perdagangan ke Asia, di mana Nusantara yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi tujuan utamanya. Untuk rempah-rempah dianggap lebih berharga daripada emas dan menjadi alasan utama bangsa Eropa untuk menempuh perjalanan panjang dan berbahaya melintasi samudra. Untuk latar belakang kedatangannya itu ada 3 faktor utama yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Untuk pertama yaitu faktor ekonomi, yang dimana rempah-rempah dari Asia sangat dibutuhkan di Eropa sebagai bahan pengawet, obat, hingga penambah citra rasa makanan. Untuk faktor yang kedua itu ada faktor agama, yang dimana semangat penyebaran agama Kristen, khususnya Katolik itu menjadi misi yang dibawa oleh Portugis dan Spanyol. Faktor yang ketiga ada faktor politik, yang dimana faktor politik ini merupakan persaingan antara kerajaan besar Eropa untuk mendorong mereka berebut wilayah dan jalur dagang barunya. Dengan motivasi inilah yang dimana bangsa Eropa memulai pelayaran panjang menuju Asia Tenggara termasuk ke wilayah Nusantara. Untuk kedatangan Portugis, yang dimana Portugis ini menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia Tenggara. Untuk pada tahun 1511 di bawah pemimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka berhasil merebut Malaka atau pusat perdagangan strategis pada masa itu. Dari Malaka, Portugis melanjutkan pelayaran ke Maluku pada tahun 1512. Dan di Maluku pun mereka berusaha memonopoli perdagangan rempah dan membangun benteng pertahanan dan menguasai pelabuhan. Dan kehadiran Portugis itu pun memulai era baru. Untuk Nusantara kini menjadi bagian dari persaingan dagang global. Untuk kedatangan Spanyol, tidak lama setelah itu, bangsa Spanyol pun tiba. Ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1521 membawa Spanyol sampai ke Filipina, lalu menuju Maluku. Untuk kehadiran Spanyol di Maluku ini memicu konflik dengan Portugis. Persaingan ini akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa tahun 1529 yang menetapkan Maluku berada di bawah kekuasaan Portugis, sementara Spanyol memusatkan pengaruhnya di Filipina. Untuk kedatangan Belanda, pada akhir abad ke-16, Belanda juga ikut serta dalam persaingan. Tahun 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman tiba di Banten. Meski awalnya gagal menjalin hubungan dagang yang baik, ekspedisi ini membuka jalan bagi kedatangan armada Belanda selanjutnya. Tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki hak istimewa, di mana monopoli perdagangan, mencetak uang, bahkan berperang. Kehadiran VOC ini menjadi titik balik, mana perdagangan rempah bukan hanya berurusan dengan ekonomi, tetapi juga menjadi alat dominasi politik dan kolonialisme. Dampak awal kedatangan bangsa Eropa. Untuk kedatangannya ini, bangsa Eropa membawa dampak yang sangat besar ke Nusantara. Untuk dampaknya itu ada dampak ekonomi, politik, dan sosial. Untuk dampak ekonomi, yang pertama di mana perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya bebas kini dimonopoli. Dengan harga rempah-rempah yang dikendalikan oleh bangsa Eropa, sehingga perdagangan dan petani lokal ini merugi. Dan pusat perdagangan bergeser ke pelabuhan yang dikuasai Eropa, sementara jalur dagang tradisional ini melemah. Lanjut untuk dampak politik, yang dimana kerajaan-kerajaan lokal ini terpecah karena ada yang bersekutu dengan Portugis, Spanyol,
atau Belanda demi kepentingan masing-masing. Untuk konflik dan peperangan pun muncul, baik antara kerajaan Nusantara dengan bangsa Eropa maupun antar bangsa Eropanya sendiri. Dan campur tangan Eropa ini dalam politik lokal melemah kedaulatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan yang terakhir untuk dampak sosial, masuknya agama Katolik melalui misi Portugis dan Spanyol, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Dan untuk kehidupan masyarakat mulai dipengaruhi oleh budaya Eropa, termasuk dalam hal teknologi pelayaran, persenjataan, dan gaya hidup. Dan yang terakhir, namun untuk eksploitasi tenaga kerja dan penindasan ekonomi ini juga menimbulkan penderitaan rakyat yang kelak memicu perlawanan di berbagai daerah. Untuk awal kedatangan bangsa Eropa ini, Nusantara memang berawal dari perdagangan rempah-rempah. Namun, seiring waktunya itu, tujuan ini berkembang menjadi dominasi politik yang kolonialisme yang panjang. Dampaknya terasa dalam ekonomi, politik, dan kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Sejarah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita, bahwa perebutan sumber daya dan kepentingan global ini dapat mengubah nasib sebuah bangsa. Karena itu, kedaulatan dan persatuan adalah nilai yang harus terus kita jaga hingga hari ini.